narkotika, psikotropika, dan kini fakta penyalahgunaan obat-obatan medis di kalangan pelajar tentu membuat para orang tua harus ekstra waspada. Lantas apa tips agar kita terhindar dari penyalahgunaan obat? Simak tipsnya di segmen ini yang sekaligus menutup jumpa kita sore hari ini. Saya Evan Kurnia, sampai jumpa. Setelah obat batuk dextro, penelusuran tim reportase investigasi menemukan mabuk Trihex pada sebagian kalangan pelajar. Penyalahgunaan obat keras yang seharusnya hanya bisa diperoleh dengan resep dokter itu bisa menunjukkan kurangnya pengawasan terhadap peredarannya. Udah habis obatnya, ya udah berhenti. Iya kalau udah nggak ada lagi obatnya, kalau udah nggak ada di mana-mana lah, ya udah berhenti. Ya kalau masih ada nggak lanjut. Pil Trihex atau trihexpenidil termasuk dalam golongan obat keras daftar G dan bisa berakibat fatal jika digunakan menyalahi aturan. Dosis besar itu bisa menyebabkan stimulasi ya, stimulasi sistem saraf, menimbulkan kebingungan ya, termasuk halusinasi, delirium dan sebagainya. Dan kalau lebih besar lagi ya bisa menyebabkan stimulasi tapi diikuti dengan depresi sistem saraf ya. Akhirnya terjadi depresi pernapasan. Kalau terjadi depresi pernapasan itu sangat berbahaya ya. Pernapasan berhenti bisa menyebabkan kematian ya. Trihexpenidil atau biasa disebut dengan Trihex di kalangan pelajar adalah obat antikolinergik untuk pengobatan penderita Parkinson tahap ringan. Obat ini berfungsi untuk menurunkan aktivitas di bagian otak yang mengontrol gerakan tubuh pasien. Tujuannya untuk memperlambat tremor yang berkaitan dengan penyakit tersebut. Selain itu, trihexpenidil atau biasa disebut THP oleh petugas farmasi ini juga merupakan obat kombinasi bagi pasien penderita gangguan jiwa akut skizofrenia. Dosis awal trihexpenidil bagi pengobatan tahap awal pasien penderita Parkinson adalah 1 mg. Sementara dari penelusuran kami terhadap para pelajar yang menyalahgunakan obat ini, mereka bisa mengkonsumsi antara 2 hingga 6 mg sekaligus. Bahkan, tidak jarang mereka juga mencampurnya dengan minuman beralkohol. Dan apabila dikonsumsi dengan minuman keras akan memperkuat efek yang tidak diinginkan dan itu akan sangat membahayakan jiwa. Meski masih bisa diperoleh tanpa resep dokter, pembelian obat Trihex di apotek saat ini tak semudah sebelumnya. Jaka menuturkan 6 bulan lalu sebelum Trihex ramai beredar di kalangan pelajar, ia bisa dengan mudah memperolehnya tanpa resep di apotek. Selain itu, berita mengenai penangkapan oknum pelajar, baik itu pengguna maupun pengedar pil Trihex, sudah dimuat di beberapa media massa. Karena itu, tak heran jika beberapa apotek kemudian memperketat penjualannya. Ada trihexpenidil, saya pakai resep, nggak bisa. Oh, nggak tahu disuruhnya beli, jadi saya nggak pakai resep. Oh, harus ada resepnya. Kasih ya. Ada ini, trihexpenidil. Oh, nggak ada ya? Di mana ya, Bu? Harus di apotek. Oh, harus ada resep. Oh, nggak bisa jadi. Oh gitu, harus di apotek ya. Tapi ya. Tetapi di luar pengetatan yang dilakukan oleh apotek dan toko obat, kami masih menemukan pemain nakal. Buktinya, Jaka masih bisa memperoleh obat keras ini bagi teman-temannya di sekolah. Yang mereka lihat, saya kira efeknya kok kelihatannya agak-agak sama ya kalau kita gunakan dengan dosis tertentu gitu ya, dengan penggunaan narkoba gitu ya. Jadi lebih mudah kan mendapatkannya, nggak usah ngumpet-ngumpet gitu ya. Siapapun kan bisa datang ke apotek begitu ya, dan tidak ada orang mencurigai orang yang menghadiri apotek, datang ke apotek.
Aturan hukum yang mengatur peredaran dan penggunaan obat keras sebetulnya juga sudah jelas. Penyalahgunaan obat-obatan ini bisa terjerat pidana. Ancaman hukumannya penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga 1 miliar rupiah. Para tenaga di apotek itu, di apotek harus betul-betul menjaga jangan sampai itu dengan bebas bisa keluar. Karena yang menjadi korban adalah konsumen, pasien. Jadi sebetulnya kalau obat keras ini selain di apotek, bisa dijual di toko obat juga nggak? Ya, kenyataannya sekarang seperti itu. Sebenarnya tidak boleh. Orang tua sudah tentu menjadi pihak yang diresahkan atas penyalahgunaan obat oleh para pelajar ini. Berikut tips yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Simpan dan pisahkan obat-obatan keras di rumah agar aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. Obat keras ditandai dengan simbol huruf K dalam lingkaran berwarna merah. Berikan pengetahuan kepada anak akan fungsi dan kegunaan obat. Hal ini bisa dimulai ketika anak berusia 8 hingga 10 tahun untuk menghindari penyalahgunaan obat ketika mereka beranjak dewasa. Pantau terus perkembangan anak Anda ketika mereka beranjak remaja, terutama lingkungan pergaulan mereka, baik di lingkungan rumah maupun sekolah. Mengawasi si remaja tanpa remaja merasa diawasi gitu. Artinya ya waspada aja ya kalau ada sesuatu yang agak mencurigakan seperti tidurnya kok lama banget gitu ya. Itu kayaknya harus waspada gitu ya. Apa sih yang dikonsumsi gitu ya? Kalau dia sampai tidurnya berjam-jam gitu misalnya. Berikan informasi kepada anak mengenai dampak buruk dari menyalahgunakan obat. Karena pada beberapa kasus tidak jarang yang berujung pada kematian. Dan yang paling utama, usahakan selalu memiliki waktu untuk berkomunikasi guna membangun hubungan yang erat dengan anak. Karena bukan tidak mungkin, akar dari kenakalan remaja justru berawal dari keluarga. Tim Reportase Investigasi.